berkali-kali terbukti melanggar. PT TLB belum juga disanksi. Sanksi ini tidak ada perbaikan, terus pengabaian gitu kan, ketidakpatuhan yang ini terus berulang. Dari awal secara tegas kita menolak kehadiran PLTU. Tenaga kerja asing itu mereka berlarian ke semak-semak gitu kan. Oh, nyuruh cari Di saluran pembuangan limbah cair tadi itu, limbah air bahang tadi, itu tuh keluar busa berwarna kecoklatan, berbau menyengat, semua gitu, mulai penyakit kulit, kemudian nelayan tadi kehilangan wilayah tangkapnya gitu kan. Boleh Pak Wali. Penyu Anda mati. Warga Anda gatal-gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bengkulen Times. Masih membahas putar Bengkulu yang tentunya bahasannya pakai blak-blakan. Jadi ini niatannya nggak ada tendensius ya pada ini, untuk kebaikan Bengkulu lah. Mudah-mudahan dari sini ada yang tergerak untuk menemukan solusi, gitu ya. Ini orang-orang hebat yang hadir siang hari ini hari Selasa ya. Tapi tayang besok ya. Hari Selasa tanggal 12. Rabu ya? Oh iya Rabu dah. Maklum. Kita ini kerja media ini tidak ada libur, tidak tahu hari. Kadang minggu pun kalau anak jerit baru tahu hari, ternyata hari libur. Kita bersama Mbak Olan, saya dari Kanopi Hijau Indonesia. Jabatannya direktur Mbak ya, program dan juru kampanye energi. Oke. Sama brotherku Abdullah Ibrahim Ritonga, Medan ya. Walhi Bengkulu sebagai direktur eksekutif. Nah, langsung to the point. Yang kita bahas kemarin ada obrolan soal ini nih. Berita Bengkulen Times, berkali-kali terbukti melanggar. PT TLB belum juga disanksi. Ini Mbak yang ngomong di sini ya? Iya. Iya. Mbak Olan, ini masalah apa nih PT TLB ini belum juga disanksi? Iya, jadi PT TLB ini kan PT Tenaga Listrik Bengkulu. Oke. Itu kan sebuah perusahaan yang mereka itu ada pembangkit listrik tenaga uap, PLTU batubara, bahan bakarnya batubara gitu kan. Oke. Nah, prosesnya itu sampai sekarang itulah kita sebut gitu kan berkali-kali terbukti melanggar. Nah, itu kita menyebutnya, kita melihat bahwasanya sejak mereka perah gitu kan, perah konstruksi hingga sekarang itu tuh banyak sekali temuan-temuan di lapangan gitu kan. Yang pertama itu saat mereka melakukan penyusunan dokumen dan lain-lain gitu kan, dari dokumen ANDAL dan RKL RPL setelah kita cermati gitu kan, kita menyebutkan bahwasanya dokumen ini menyimpang gitu kan, ada penyimpangan dokumen ANDAL dan RPL di proses pelaksanaannya gitu kan. Kemudian juga saat mereka melakukan tahap uji coba gitu kan, kita menemukan di lapangan ada mereka membuang limbah ke laut gitu kan, limbah cair ke laut tanpa izin itu. Itu yang pertama kali kita sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan itu mendapatkan sanksi administrasi itu kan. Kemudian belum lagi juga mereka kan ada kolam pembuangan limbah air bahang tadi kan, air bahang atau limbah cair tadi kan ke laut. Nah, di situ kan harusnya ada kolam itu ada semacam dia disebutkan dalam dokumen itu memiliki riprap itu batuan gitu kan, batuan yang menghalangi air laut saat pasang gitu kan. Jadi itu terjadi proses pendinginan. Tapi fakta di lapangan kolam tersebut jebol dan saat
air laut itu pasang, otomatis dia langsung bercampur dengan limbah air bahang tadi. Jadi proses pendinginan yang dimaksudkan di dalam dokumen itu sudah tidak terjadi lagi gitu kan. Padahal limbah air bahang itu dia kan suhunya tinggi gitu kan, suhu tinggi dibuang ke laut, otomatis itu akan berpengaruh ke biota laut. Itu. Kemudian juga proses pengangkutan bahan bakarnya, karena kan bahan bakarnya itu menggunakan batu bara. Nah, jadi kalau di dalam dokumen itu mereka sebutkan bahwasanya pengangkutan ini melalui jalur laut, melewati dermaga gitu kan. Tapi fakta di lapangan mereka melakukan pengangkutan melalui jalur darat. Itu. Kemudian yang terbaru ini itu kan kita menemukan bahwasanya PT TLB itu membuang limbah faba, fly ash, bottom ash, itu abu sisa pembakaran batu baranya gitu kan. Ada yang terbang terus ada yang abu bawah. Nah, itu mereka buang ke TWA itu kan, TWA Pantai Panjang, yang berdasarkan juga dari KLHK gitu kan, bahwasanya mereka sudah cek dan terbukti bahwasanya memang mereka membuang limbah itu ke ke TWA Pantai Panjang begitu. Saya tambahin pencahayaan. Oke, dari penjelasan Mbak Olan tadi, berarti yang melaporkan biar disanksi ini Kanopi ya? Ada Kanopi, terus ada juga posko Lentera. Jadi di Teluk Sepang itu ada posko dia ini adalah wadah gitu kan, wadah, kemudian pusat informasi terkait lingkungan di Teluk Sepang. Jadi untuk yang di pembuang limbah tanpa izin itu kemarin Kanopi gitu kan, saya sendiri yang menyampaikan melalui dia ada platform adu LHK gitu kan, khusus pengaduan itu. Kemudian yang berikutnya itu kawan-kawan di posko Lentera. Posko Lentera. Iya. Berarti kerja kawan-kawan Kanopi ya. Nggak bercanda, Mak. Jadi ini itu penjelasan Mbak tadi. Iya. Saya baca di beritanya ada tiga kali sanksi. Iya. 3 kali sanksi, dan di situ disebutkan ada 3 poin ya. 3 poin yang disampaikan Gakumdu KLHK melalui email adu@lhkgmail.com pada 3 Juli 2023 terkait pengaduan sebagai berikut. 1. PT TLB sedang dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah yang telah dilakukan pengawasan dengan hasil bahwa PT TLB belum melaksanakan sebagian kewajiban. 2. Pengaduan telah selesai dilakukan verifikasi lapangan dan dinyatakan terbukti bahwa faba dibuang ke TWA Pantai Panjang dan terbukti menyimpang dari dokumen andal. 3. Solusi yang diberikan oleh Gakumdu KLHK yakni dengan merekomendasikan ke unit lain, dalam hal ini di Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen KTL melalui surat nomor bla 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 tanggal untuk melakukan pembahasan tumpang tindih TWA Pantai Panjang Pulau Bayi dengan sertifikat AGU tahun 1979 dan sertifikat hak pengelolaan nomor 0002. Udah dapat ini? Kalau untuk yang poin pertama itu kan dia sanksi sebelumnya yang maksudkan sanksi paksaan pemerintah itu soal yang kolam pembuangan jebol tadi gitu kan, soal kolam pembuangan jebol, dan kita sebutkan di aduan itu juga dengan adanya kolam itu juga proses abrasi itu semakin tinggi gitu kan, di situ kan abrasinya tinggi. Kemudian itu kita meminta gitu kan salinan dokumennya, itu sampai sekarang kita belum dapatkan gitu kan, maksudnya sanksi administrasi yang disampaikan itu soal apa-apa saja gitu kan, itu kalau dokumen salinannya kita belum dapat. Tapi sebelum ke Mbak Olan lagi, ya, kita ke Bro Abdullah, panggil Ibrahim aja. Baim ya, panggilan Baim. Bro Baim, ini Walhi melihat ini seperti apa nih? Ya, kalau kita di Walhi ya Bang, Walhi Bengkulu dari awal secara tegas kita menolak kehadiran PLTU. Menolak? Ya, dari tahun 2015, 2016 itu kita udah menyatakan sikap menolak dengan hadirnya PLTU di Bengkulu. Kenapa alasannya? Karena ada beberapa analisis yang kita lakukan ya secara mendalam, baik
beberapa bacaan terkait dengan bagaimana sebenarnya PLTU ini bekerja gitu. Sementara kan pemerintah kita di Indonesia itu kan dia lagi menyusun kebijakan untuk mengurangi bahkan capaian target di tahun 2030, 2050 itu dia punya mimpi yang sangat mulia untuk menurunkan emisi karbon dari penggunaan. Bukan mimpi basah kan? Bukan. Nah itu yang pertama kan Bang. Artinya kan dia sangat bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan di nasional pemerintah untuk mengurangi bahkan zero emisi di tahun 2030 sampai 2050. Nah, yang kedua kita juga mendalami bagaimana sebenarnya PLTU ini itu akan berdampak terhadap krisis lingkungan, kemudian krisis ekonomi yang ada di krisis lingkungan ini kan itu sebenarnya udah disampaikan sama Holland ya, bagaimana fakta terjadi di lapangan PLTU beroperasi ya, baik dia dengan pantainya, limbahnya tadi ya, kemudian debu yang dihasilkan baik dari atas dan bawah itu juga sangat berdampak terhadap kesehatan di masyarakat kita khususnya di Kota Bengkulu. Nah ada senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh polutan yang dihasilkan oleh PLTU batubara ya, kayak NO, SO2 gitu ya, ya kan P2,5 itu senyawa yang sangat mematikan gitu. Kematian dini, jantung gitu ya, kemudian kanker paru-paru dan penyakit pernapasan lainnya gitu. Sehingga kita secara organisasi tegas menolak kehadiran PLTU batubara di Bengkulu. Nah kemudian kita cek juga di regulasi ruangnya, ya kan Bengkulu kan kalau untuk ruangnya dia sangat melanggar gitu. Nah kehadiran PLTU ini melanggar tata ruang di Bengkulu gitu. Nah baik di Perda RT/RW provinsi dan juga di Perda RT/RW Kota Bengkulu. Di Perda RT/RW provinsi Bengkulu ya walaupun dia disebutkan di Napal Putih kita tetap juga menolak gitu kan. Nah kehadiran juga melanggar dari pemanfaatan ruang, sehingga dari beberapa analisis yang kita lakukan ya secara mendalam kita tegas menolak kehadiran PLTU batubara gitu. Karena ini dia untuk jangka panjang gitu nah. Bagaimana keadilan antar generasi, kemudian keadilan ekologis gitu nah. Ini perusahaannya sendiri udah jalan ya? Udah. Dari tahun 2000 udah beroperasi, maksudnya kan sudah menghasilkan 2015 itu ya, melakukan sosialisasi 2016 ya. Peletakan batu pertama itu dia di 2015 atau 2016 ya, 2016 ya. Jadi udah berjalan ya? Udah, jadi itulah di tahun 2019 akhir itu kan mereka uji coba gitu kan. Kemudian akan diresmikan waktu itu saat presiden ke Bengkulu gitu kan. Tapi nggak jadi juga presidennya ke ini kan. Nggak jadi diresmikan presiden? Ke Teluk Sepang. Teluk Sepang itu ya? Tapi mesinnya hidup. Mesinnya tuh? Iya. Dia udah mesinnya udah hidup terus gitu sekarang. Jadi pemirsa, ini lokasinya di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Loba ya? Iya. Teluk Sepang ya? Teluk Sepang, dekat pelabuhan itu. Iya. Nah, itu baru mukadimahnya, ya. Tapi yang saya menarik di sini, berkali-kali terbukti melakukan pelanggaran, diduga. PT TLB belum juga disanksi ya. Ini yang ini yang punya swasta apa pemerintah sih? Swasta. Ya. Berani belak-belakan. Maksud saya gini, kalau terjadi pelanggaran itu tidak ada juga tindakan. Sepengetahuan Mbak Olan sama Bro Baim apa yang terjadi? Itu yang karena kan ini kan
sanksi administrasi itu udah 3 kali gitu kan. Kemudian di tahun ini mereka mendapat proper merah. Proper merah itu. Jadi selama ada kan di lapangan kita melakukan ini ya monitoring, kita melihat kita melihat bahwasanya PLTU ini gitu kan mereka menjalankan aktivitasnya itu ya sudah terbukti gitu kan melanggar dan tidak sesuai dengan dokumen yang mereka buat sendiri. Dan saat gugatan waktu itu gitu kan majelis hakim itu mengatakan di putusannya bahwasanya untuk meminimalisir dampak gitu kan mereka sudah ada dokumen andalnya. Tapi saat ini gitu kan terbukti bahwasanya mereka itu melanggar dokumen yang mereka miliki gitu kan, tidak patuh gitu kan. Nah terus dari sanksi ini terus mereka juga mendapatkan proper merah, tapi fakta di lapangan itu tidak ada perbaikan sama sekali gitu kan, tidak ada perbaikan dan yang lain. Nah kita melihat ini tidak ada keseriusan gitu kan dari pemerintah untuk menindak tegas perusahaan ini. Apa pemerintah takut sama mereka? Itu kita tidak tahu gitu kan, biarkan publik yang menjawab gitu kan. Tapi fakta itu mereka tidak ada tidak menindak tegas padahal sudah terbukti gitu kan melanggar. Enggak, kalau nggak berani kalau saya sampaikan pertanyaan, apakah pemerintah kita cemen untuk menindak ini menurut Mbak? Bisa jadi? Bisa jadi? Iya. Iya. Kalau berbuat jadi gini, kalau kita tengok kan, ini kan prosesnya ini kan sebenarnya pembiaran pembiaran yang dilakukan oleh negara gitu ya, oleh pemerintah gitu. Nah kalau dia udah ada pembiaran, artinya kan dia juga masuk di dalam tindakan. Ini kan satu tindakan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT TLB, Tenaga Listrik Bengkulu PLTU itu Sepang gitu. Nah di situ kalau kita melihat bagaimana fakta yang terjadi sampai saat ini kan dia belum ada tindakan hukumnya, baru hanya sebatas sanksi administrasi, kemudian paksaan ya kan, untuk bagaimana PLTU itu melakukan perbaikan dan faktanya juga belum melakukan memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kan. Nah artinya kan di situ ya harus tegas pemerintahnya gitu kan. Tidak ada pilihan lain kecuali menghentikan aktivitas energi fosil ini gitu lah. Aktivitas ya sekarang kan ya cukup mulia lah ya. Mimpinya negara untuk jangka panjang ya ke depan ya. Sampai dia mempunyai target menurunkan emisi, bahkan zero emisi loh Bang. Iya, zero emisi di tahun 2050 ya. Zero emisi loh. Itu kampanye saja. Iya, artinya kan dia bertolak belakang. Artinya dengan ada ini kan bertolak belakang, betul. Fakta yang ada saat ini kan. Nah kalau Walhi Bang secara nasional itu tegas dia menyatakan sikap menolak kehadiran PLTU di Indonesia gitu. Ada beberapa kawan-kawan kita di daerah ya, baik di Sumatera, di Jawa, kemudian di region Manus Ramapa, itu dia menolak kehadiran PLTU. Nah, ada beberapa daerah juga yang sedang berjuang menggugat izin lingkungannya. Nah, ada satu pembelajaran terbaik di kawan-kawan Jawa, ternyata PLTU itu juga tidak memasukkan bagaimana sebenarnya dampaknya itu terhadap krisis iklim, Bang. Sehingga itu dikabulkan oleh pengadilan, ya kan, kawan-kawan di Jawa itu kan menggugat PLTU. 10 PLTU. Iya, PLTU itu karena dia tidak memasukkan soal dampak terhadap krisis iklim. Karena kan polutan yang dihasilkan oleh PLTU itu kan itu dia berkontribusi, Bang. Ya, 44%. Ya kan? Jadi dia mempunyai sumbangsi lah terhadap peningkatan emisi karbon, pemanasan global itu. Nah itu dia tidak masukkan di situ. Artinya kan gugatan kawan-kawan di daerah lain itu diterima oleh pengadilan. Nah pembelajarannya menarik sebenarnya, Bang. Bagaimana ya negara itu dia harus tidak ada pilihan lain, dia harus beralih ke energi yang bersih, energi yang adil gitu, nah, dan juga dia distribusinya adil ke masyarakat.
di daerah gitu. Sejauh ini sudah terlihat belum hasilnya atau efeknya dari perusahaan ini untuk masyarakat Bengkulu? Yang sudah terlihat itu tadi pelanggaran gitu kan. Kemudian juga di Teluk Sepang itu ada 35 orang terkena ini penyakit kulit yang mereka itu sudah berobat tapi muncul lagi gitu kan. Dan waktu itu kita sampaikan ke dinas kesehatan, dinas kesehatan kota yang mereka seperti advokasi ke dinas kesehatan. Iya, mereka turun ke lapangan gitu kan dan menyatakan bahwasanya ini karena lingkungan yang kotor. Nah, kita sebut gitu kan lingkungan yang kotor di Teluk Sepang itu sumbernya dari mana gitu kan ya, dari PLTU, kemudian dari stockpile, dari angkutan batu bara gitu kan kalau kita ke situ udah debu berterbangan gitu kan. Nah, belum lagi kan konflik yang terjadi di Teluk Sepang kan akses jalan juga gitu kan yang dulu sempat booming gitu kan bahwasanya jalan yang dilalui biasanya itu kan kadang truk itu macet berhari-hari gitu kan. Mereka ada jalan gitu kan, jalan yang untuk jalur evakuasi kan. Dan posisi jalan itu tuh jembatannya itu rusak dan itu diperbaiki oleh masyarakat gitu kan, gotong royong, dan itu cuman bisa dilewati roda 2 saja gitu. Dan itu banyak juga yang jatuh di situ. Ibu-ibu maksud saya tadi motor, gitu. ibu-ibu pakai motor jatuh. Di daerah sana kan ada yang sering kelindas sampai meninggal gitu ya kalau di jalan. Karena kalau kita lihat dari kalau berbicara batu bara atau energi fosil ini kan mulai dari hulu, yang kita sebut hulu itu mulai dari batu baranya dikeruk gitu kan, ya mulai Bengkulu Utara yang terus di Bengkulu Tengah gitu kan. Dan kalau ditarik lagi mereka mengangkutkan ke Teluk Sepang. Nah, jalur pengangkutannya pun itu kan mereka menggunakan jalan nasional. Itu kan yang banyak kejadian kelindas truk tadi gitu. Terus jalan, kalau kita jalan kan kelihatan itu di sisi, kalau kita dari Bengkulu ini di sisi kanan itu pasti lebih jelek daripada di sisi kiri gitu kan, karena mereka mengangkut beban gitu kan, dan beban pun ya kadang lewat dari tonasenya juga gitu kan. Lebih kapasitasnya. Kemudian kan ditumpuklah di Teluk Sepang, dan proses penumpukan di Teluk Sepang pun tidak menggunakan kaidah keselamatan lingkungan gitu kan. Harusnya kalau stockpile yang baik dan benar, model kelolanya itu kan dia kan tidak boleh berceceran dan yang lain gitu kan. Tapi fakta di lapangan kan berhamburan di situ, tidak dikelola dengan baik. Jadi emang kalau kita berbicara Teluk Sepang itu kan kompleks gitu kan, ada stockpile, kemudian ada PLTU, jadi udah kena debu batu bara dihantam juga dengan abu PLTU yang kata Bapak ini tadi gitu kan dampaknya itu terhadap kesehatan luar biasa. Itu ada penelitian gitu kan dari Universitas Harvard di buku Greenpeace waktu itu disebutkan. Jadi kandungan tadi kan, polutan yang berbahaya tadi itu bisa menyebabkan kematian dini, stroke, kanker dan yang lain sakit. Yang paling cepat gitu kan ketahuan yaitu ISPA. Iya. Maksud saya tadi tuh nanyain efek positifnya sih. Efek. Tapi langsung dijawab yang negatifnya. Ya, karena kan kalau kita berbicara PLTU gitu kan, pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar fosil tadi, ya di negara-negara maju itu sudah memang ketat menghentikan gitu kan, menutup. Tapi kita justru gitu kan, padahal tadi kita di tahun 2000 di tahun 2050 itu sudah nol emisi gitu kan. Padahal emisi ini ya salah satu kontribusi ya dari pembangkit listrik ini tadi. Jadi yang katanya kita akan menuju nol emisi, tapi di dalam perencanaan terus di operasinya itu masih ada PLTU, itu tuh angan-angan nol emisi itu jauh. Tapi sebelum kita ini tadi mulai podcast, kita sempat ngobrol soal dengan keberadaan PT TLB ini sudah ada salah satu efek yang menasional,
itu diberitain di mana-mana, penyu mati. Ya. Satwa-satwa yang di sekitar sana itu tiba-tiba muncul udah jadi bangkai. Ini bisa ceritain dikit Iya. soal itu? Jadi soal penyu mati ini waktu itu di tahun 2019 bulan November. Jadi kan mereka itu melakukan uji coba. Nah, pas melakukan uji coba itu di saluran pembuangan limbah cair tadi itu, limbah air bahang tadi, itu tuh keluar busa berwarna kecoklatan, berbau menyengat gitu kan, dan posisinya banyak ya kan, mungkin bisa dicek di foto-foto sebelumnya gitu kan. Nah, tidak lama dari itu ditemukan tuh sekitar 100 meter dari kolam itu ada penyu yang mati. Kemudian sekitar 500 meter ada lagi, sekitar 50 meter ada lagi gitu kan. Nah, jadi dari November sampai Januari 2020 itu tuh ada 28 ekor penyu yang ditemukan gitu kan, mati di situ. Sebelum ada perusahaan ini, itu ada kejadian yang sama nggak? Kalau berdasarkan dari pernyataan nelayan yang di situ itu tuh belum pernah terjadi. Belum pernah. Iya, baru kali itu mereka melihat yang beruntun gitu kan, beruntun sampai sehari ada yang empat penyu. Waktu itu 4 penyu itu diantar ke kantor gubernur gitu kan. Pernah diantar ke kantor gubernur? Iya, bangkainya itu dibawa ke kantor gubernur. Ini apa? Saya dulu sempat dengar klarifikasinya ya soal banyak temuan penyu mati ini. Itu karena fenomena alam katanya. Iya. Fenomena alam, penyunya mati di tengah laut, diantar ombak. Nah, jadi mayatnya ada di pinggir ini. Tapi apa benar seperti itu atau yang faktanya yang kalau kita melihat di lapangan ya itu hanya untuk proses bahasanya itu proses pembenaran bahwasanya alasan pembenar gitu. Iya, alasan pembenar gitu kan, bahwasanya temuan penyu ini bukan karena PLTU gitu kan. Tapi kita melihat kan bahasanya kemarin ya, anomali iklim atau apalah gitu kan. Tapi di tempat anomali pun itu nggak ada penyu yang mati gitu kan. Kalau belakangan ini masih ada nggak temuan penyu ini? Kemarin ada seekor penyu, tapi itu belum belum jelas penyebabnya gitu kan. Ada sekitar 100 meter ditemukan. Masih gitu ada kan. Ya? Ada, tapi ini kita belum tahu gitu kan penyebabnya itu karena apa gitu kan, karena kan harus dilihat juga kan apakah dari saluran pembuangan itu atau ada yang lain gitu kan. Tapi kalau yang tahun enggak semasif dulu 2019 itu kan banyak. Ya, kalau di 2019 itu kayak hari ini ditemukan, besok ditemukan, lusa ditemukan lagi gitu kan, bahkan ada yang satu hari itu 4 penyu yang ditemukan, dan tidak sekarang hanya udah jarang ya. Iya, tidak hanya penyu saja waktu itu, ikan-ikan kecil pun, ikan-ikan itu juga ditemukan. Waktu itu ya. Kalau itu. Belakangan ini udah jarang. Kalau kemarin itu ada yang satu penyu itu hanya penyu saja gitu kan, yang perlu dicari tahu lebih dalam gitu kan. Nggak, saya mikirnya gini, jangan-jangan penyunya udah habis. Bisa jadi bang. Bisa jadi. Nah, itu harus didalami kan. Betul. Karena di wilayah Teluk Sepang itu kan emang ini tempat bertelurnya penyu. Penyu kan kalau bertelur dia kan akan kembali lagi ke situ gitu kan. Emang itu habitatnya, tapi di dalam dokumen itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Ekosistemnya kan terganggu jadinya kan. Iya. Sistem penyu. Ya jangan-jangan udah habis penyunya itu gitu loh. Atau nggak mau balik lagi. Biasanya kan balik mereka kan. Karena suhunya udah berubah ya. Suhunya udah berubah. Karena kalau kajian di PLTU tempat lain gitu kan. Jadi limbah air bahang ini karena dia suhunya tinggi itu menyebabkan bleaching karang atau pemutihan karang. Kan karang kita sendiri gitu kan, tempat ikan bertelur dan lain-lain gitu kan.
Gitu ya. Kalau dari Walhi sendiri siapa? Ya, kalau kita Tapi ini pertanyaan bro, melihat fenomena yang terjadi saat ini Bang ya. saya ada satu pertanyaan juga, sekalian jelaskan yang itu tadi. Dari tadi kita bilang kita nyalakan pemerintah yang mana ini? Silakan. Iya, kalau pemerintah ini kan dia baik dari tingkat daerah ya, provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah pusat ya. Nah, kalau yang disampaikan sama kawan-kawan Kanopi, Olan, itu sebenarnya kan bagian dari hak asasi ya, asasi dalam bagaimana dia memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Makanya kawan-kawan di Posko Lentera dan Kanopi itu juga memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tinggal bagaimana pemerintah sebenarnya yang harus melakukan pengawasan, kemudian penindakan gitu, kemudian penegakan hukum. Nah, pertanyaan itu kan sampai saat ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu belum ada gitu. Pengawasan itu sangat minim soal pengawasan gitu. Bahkan sampai ke monitoring, evaluasi gitu. Soal dokumen andal gitu ya. Kemudian dia melakukan adendum. Nah, itu coba dicek bagaimana dokumen andalnya sesuai tidak dengan fakta lapangan yang terjadi saat ini dari proses RKL-nya, RPL-nya gitu, pemantauan lingkungannya gitu ya. Nah, itu kan pemerintah juga sangat minim melakukan pengawasan terhadap bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, kalau masyarakat ya, komunitas, kemudian nelayan di Teluk Sepang, kalau kita dari Walhi itu menyatakan sikap mendukung bagaimanapun perjuangan masyarakat di Teluk Sepang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu juga termasuk bagian hak untuk mendapatkan informasi yang utuh ya, informasi yang utuh. Karena dari awal kita lihat juga prosesnya itu tidak ada pelibatan secara bermakna gitu. Dari 2015 ya, seingat kita 2015, 2016 gitu proses perencanaan untuk PLTU di Teluk Sepang itu tidak ada pelibatan yang bermakna gitu. Nah, artinya kan kalau kita lihat ya pemerintah ya itu tadi karena ada kepentingan investasi, kepentingan bisnis gitu ya. Ya, regulasi aturan mainnya juga kayak pemanfaatan ruang ya, penataan ruang itu ya dilanggar gitu, tutup mata gitu. Pada tutup mata. Ya padahal kan udah jelas kalau di undang-undang penataan ruang kan Pak, itu kan lokasinya kan tidak sesuai dengan ruang gitu. Saya penasaran ini, karena kita dari tadi kayak tidak tersentuh hukum atau tidak tersentuh dari kebijakan yang pro rakyat ya. Nah, ini saya penasaran, mungkin kita jeda dulu sejenak pemirsa, nanti kita bongkar deh siapa yang punya ini. Sejenak dulu kita rehat, balik lagi pemirsa, masih di Bengolen Time Podcast seperti yang kita sampaikan tadi sebelum break sebentar tadi kita ya. Nah, kita akan menjawab siapa yang punya perusahaan ini sehingga kesannya pemerintah kayak membiarkan, atau kalau maaf ya bahasa Bengkulu, jangan tersinggung, jangan baper kalau saya bilang pemerintah kayaknya cemen kalau melawan mereka ini. Sebenarnya siapa yang punya ini perusahaan? Ya, kalau di dalam dokumen andal dan RKL RPL-nya itu kan ada tuh, dan di media juga ada gitu kan informasi bahwasanya PT Tenaga Listrik Bengkulu ini itu tuh anak perusahaan dari Intragopenta gitu kan. Dan kalau untuk PLTU Batubara Teluk Sepang ini itu kan dia penanaman modal asing, intinya bukan cuma orang Indonesia, tapi ada kerjasama gitu kan, ada kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan asing gitu kan. Nah, terus untuk
anak perusahaan yang di Bengkulu itu namanya PT Tenaga Listrik Bengkulu. Oh, itu kepemilikannya artinya ada dari Bengkulu dan dari luar negeri atau Indonesia dengan luar negeri gitu? Iya, dia kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing. Iya, perusahaan asing itulah PT Intracupenta tadi dengan Sinohydro. Dan di sana sempat berapa kali heboh ya soal tenaga kerja asing ya? Iya. Jadi, bukan hanya soal penyu mati, terus masalah penolakan masyarakat, ternyata juga pernah heboh soal warga negara asing yang banyak kerja di sana. Waktu itu mereka masih fase konstruksi gitu kan. Konstruksi. Dan kalau kata masyarakat itu saat ada sidak gitu kan, jadi berceceran bahasanya apa ya? Apa tuh yang ceceran? Orang-orang tenaga kerja asing itu mereka berlarian ke semak-semak gitu kan. Oh, nyuruh cari tempat. Ya, jadi berlari gitu kan ke semak-semak, ada juga yang di tongkang gitu kan. Dan itu kan juga pas saat DPRD waktu itu saya lupa DPRD atau berapa gitu kan yang disebutkan ada 600-an TKA asing yang yang tidak legal gitu kan. Ada beritanya juga bisa dicek di makanya berlarian itu ya. Iya. Ya kalau nggak salah kan ngapain lari gitu kan? Betul. Jadi kadang tuh kan, oh ini berlarian gitu kan. Ada yang di semak-semak gitu. Ya. Jangan-jangan Bung Baim. Jangan-jangan karena apa ya? Ini sebenarnya perusahaan asingnya perusahaan mana sih? Ya, kalau dari negara mana gitu? Ya, dari beberapa informasi yang kita dapatkan, dia memang berafiliasi dengan China ya. Perusahaan Cina? Ya. Oke. Nah, kalau kita cek lagi Bang, sebenarnya kan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, PBB itu kan dia sudah menetapkan bagaimana prosedur tetap ya, prosedur tetap untuk menghormati HAM dan bisnis misalnya. Kemudian bagaimana menghormati sosial masyarakat yang ada di lokasi proyek ya. Oke. Kemudian bagaimana dia menghormati hak-hak masyarakat lokal, masyarakat adat. Nah, kalau dari fakta yang terjadi sampai saat ini kan banyak sekali itu pelanggaran soal ekonomi, misalkan ekonomi masyarakat di sekitar Teluk Sepang itu kan, itu dia terjadi penurunan secara drastis gitu. Nah, bagaimana nelayan itu? Bukannya naik malah turun ya? Iya. Kesehatannya juga terganggu gitu. Itu kalau kita sekarang di nelayan kelihatan betul. Nelayan ekonomi nelayan juga merosot gitu. Nah, pendapatan dari sumber daya lautnya juga merosot karena itu kan faktornya sangat jelas sekali ya, linear. Bagaimana ekosistem laut itu kan terganggu, artinya ya ikan-ikan itu kemungkinan dia sudah imigrasi mungkin kan. Kemudian ekosistemnya terganggu gitu. Kalau kita mau lihat di fakta ekonomi yang terjadi saat ini gitu. Kemudian fakta ekologis ya juga tidak bisa dielakkan gitu. Nah, pengelolaan limbahnya itu yang harus dibaca ulang oleh pemerintah. Apakah memang dia secara regulasi faktanya tidak dibuang sembarangan. Iya. Kenapa dia misalkan tahun kemarin kita juga sampaikan di media ada beberapa perusahaan termasuk PT TLB ini kan dia tidak patuh kalau proper merah ini kan performance-nya kan Bang. Performance perusahaan ini dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Kenapa misalkan TLB ini dia mendapatkan proper merah? Nah, itu salah satu faktornya karena dia tidak memenuhi standar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di aspek misalnya kayak limbah gitu. Itu kan menjadi satu catatan penting sebenarnya bagaimana pemerintah itu untuk menindak tegas. Nah, negara Cina juga itu dia sudah mempunyai ketetapan prosedur tetapnya di dalam bisnis karena Cina ini kan bagian hilirisasinya supply chain-nya gitu kan.
Yeah. Nah, itu tadi dia harus menghormati masyarakat di situ, kemudian hak-hak masyarakat di situ, ekologisnya. Nah, tidak ada pilihan lain sebenarnya Bang untuk kita di Bengkulu ini, kita baca ulang bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah daerah Bengkulu ini untuk rencana umum energi daerahnya gitu. Di Ruwet sendiri itu tidak ada aturan pelaksana teknis misalkan dari Perda nomor 7 tahun 2019 itu rencana umum energi di Bengkulu ya, energi umum, rencana energi umum daerah Bengkulu. Nah itu belum ada peraturan pelaksana teknisnya. Padahal di dokumen itu Bang, nanti boleh dicek. Di situ disebutkan potensi untuk energi energi bersih yang adil gitu. Nah, cukup potensial untuk kita di wilayah Bengkulu gitu. Nah, artinya kan itu menjadi satu peluang bagi pemerintah kita di Bengkulu untuk dia menurunkan kebijakan yang secara teknis mengatur untuk pelaksana teknis rencana umum energi daerah. Harapannya itu dia bisa menekan juga laju kerusakan ekologis yang terjadi saat ini. Karena kan energi kotor ini kan dia punya daya kerusakan ekologis itu cepat banget. Yeah. Fakta yang terjadi misalkan di Teluk Sepang, ekosistem lautnya terganggu, siklus ekonomi sumber-sumber penghidupan masyarakatnya juga terganggu gitu. Nah, kalau dia beralih ke energi yang energi yang bersih, kemudian energi yang berkeadilan, itu kita berkeyakinan bahwa energi itu dia bisa menekan laju kerusakan ekologis. Bahkan dia tidak mempunyai dampak sekali terhadap kerusakan ekologis itu sendiri. Kayak Bengkulu kan punya sungai Bang, sungai yang banyak. Ada sekitar berapa ya? 130 atau 100-an lah sungai di Bengkulu itu yang potensinya itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi kalau kita mau serius beralih, kita hentikan ya penggunaan energi fosil, energi kotor dari batu bara ini ke energi yang bersih, kemudian energi yang berkeadilan gitu. Kemudian kita cek juga di Ranperda RT/RW Bengkulu Bang. Tidak muncul sebenarnya ambisi pemerintah kita khususnya di Bengkulu gitu, pemerintah provinsi Bengkulu, ambisinya itu tidak muncul gitu. Untuk perluasan investasi di energi dan tambang itu direncanakan dari tahun 2023 sampai 2043, 20 tahun ke depan ya Bang. Itu ada seluas 186.000 hektar. Nah artinya kan benar yang disampaikan oleh Holland tadi, membuka ruang ya, karpet merah untuk para pebisnis, pemilik modal, oligark untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Provinsi Bengkulu. Existing IOP di Bengkulu ini Bang, dari 50 IOP aktif di Bengkulu itu ada sekitar 86.000 hektar ya luasannya. Nah artinya ada penambahan itu Bang, penambahan 100.000 hektar gitu. Ibarat abang ke bisnis, aku pemerintahnya, bro, ini kita udah siapkan nih regulasinya gitu kan. Kalau bro mau masuk ya silakan aja, tapi jangan lupa cuannya gitu. Jangan lupa. Ya kira-kira gitu lah Bang. Jadi regulasinya disiapkan dulu Bang. Ya kan, regulasi tata ruangnya disiapkan dulu. Ya pebisnis nanti bisa masuk karena kan dia tidak melanggar aturan gitu. Nah, aturan mainnya kan udah disiapkan gitu. Itu rahasia umum yang tadi itu. Rahasia umum. Tapi kalau mau disangkal nggak apa-apa. Tapi apa yang kami bahas di sini, pemirsa, ya, sebenarnya kami udah coba tadi dari tim redaksi coba menghubungi perusahaan yang bersangkutan, gitu kan. Cuma susah banget nyarinya ya. Katanya ini akses untuk buat ini ke sana tuh susah ya. Waktu saya masih di lapangan memang susah sih. Jadi waktu heboh-heboh masalah yang tenaga asing itu kan, kita mau ngecek apa deh ini. Wah, kalau pintu masuknya itu kayak
Iya. Ini ya. Maaf, kalkulasi aja kayak pintu masuk rokok gede banget apa ini susah masuknya. Dan orang yang mau masuk kalau jam istirahat nggak bisa. Nggak bisa juga gitu kan. Ya banyak 1000 alasan dengan Padahal mereka berusaha di tempat kita kan. berusaha tempat kita gitu ya, di rumah kita. Tapi kita tetap selalu buka ruang hak jawab untuk perusahaan yang kita sampaikan tadi, dan yang merasa juga ada pejabat-pejabat yang merasa wah nggak benar tuh apa ini, kita buka juga hak jawabnya, mau di podcast atau di media Bongkulen Times bisa disampaikan. Jangan baperan ya. Iya, jangan baperan. Susah kita kalau baperan terus seperti ini. Apalagi kalau saya yang sudah baper. Kita buat heboh lagi. Nah, pertanyaan terakhir. Sebenarnya sudah banyak kita bahas di situ, tapi ke poinnya adalah dengan kesannya yang sudah berulang kali dia disanksi, tapi nggak ada yang bertindak, baik itu secara perdatanya, secara tata usaha negaranya, ataupun pidananya. Nah, sebenarnya nih menurut Bung Baim dan Mbak Oman, siapa yang bertanggung jawab? Ya, mungkin dari Wali Bengkulu dulu ya. Kalau soal bertanggung jawab ini kan, kalau kita kaitkan dia dengan mandat konstitusi ya, Pak. Ya. Setiap orang itu kan berhak atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu. Artinya bagaimana masyarakat kita di Bengkulu dia juga punya hak untuk hidup yang di lingkungan yang baik dan sehat gitu. Nah, artinya sudah benar sebenarnya yang dilakukan oleh kawan-kawan di kelompok Posko Lentera itu berjuang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu kan bagian dari hak asasi manusia gitu. Nah, kemudian pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi saat ini gitu. Yang bertanggung jawab ini ya yang memberi izin. Yang memberi izin. Ya, yang memberi izinnya siapa, Bang? Ayo, yang siapa? memberi izinnya kan pemerintah. Nah, artinya pemerintah yang harus bertanggung jawab. Pemerintah ini banyak nih. Atas fenomena yang terjadi saat ini. Dinasnya, kementeriannya, apa ini? Ya, sebut kalau saja. kita cek misalkan Bang, bagaimana regulasi yang mengatur soal PLTU, ini kan ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan dia mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring, evaluasi, rekomendasi, PLTU itu dia melakukan operasi itu kan dari daerah, Bang, ya kan? Nggak kan mungkin dia nggak ada usulan-usulan dari bawah, walaupun dia sebenarnya itu menjadi program di nasional untuk energi gitu. Ya, sebut aja maksud saya. Pemerintah provinsi ini kan dia harus bertanggung jawab sebenarnya, Bang. Gubernur gitu. Ya, tanggung jawabnya kan dalam bentuk ya dia harus memberikan rekomendasi untuk penghentian aktivitas PLTU ini, penghentian dan pencabutan izinnya. Nah, tidak ada pilihan lain sebenarnya, Bang. Dan itu sudah dilakukan gubernur atau belum? Kalau menurut kita ya, Bang, kalau dari hasil pendalaman kita, itu kayaknya belum, Bang, sampai saat ini. Belum sebenarnya. Rekomendasi ya mungkin pengawasan juga minim gitu. Wali kota harus tanggung jawab juga apa enggak? Ya sebenarnya kan wilayah administrasinya gitu, nah. Wilayah administrasi gubernur ya. Itu Ya kan kan masalahnya gubernur. warga kota itu yang Ya, ada masyarakat yang ini. wali kota juga punya tanggung jawab ke situ, Bang. Dan selama ini ada pernah nggak wali kota bicara soal ini? Kalau wali kota kayaknya belum ada sih ya. Belum tersentuh sama sekali. Nah, Pak Wali, hei. Penyu Anda mati. Warga Anda gatal-gatal. Ada kejadian ini ya, penyakit kulit. Untuk pemerintah pusat sendiri? Ya, pemerintah pusat tadi kan kalau dari KLHK-nya itu kan dia sudah memberikan sanksi administrasi ya. Dan jadi kalau di sanksi administrasi ini kan dari prosedurnya kan ada tahapan teguran, kemudian sanksi
paksaan pemerintah, kemudian pencabutan. Nah, pembekuan dan pencabutan ada 4 itu Bang. Nah, artinya kalau dia faktanya sudah terjadi sampai saat ini, kan dia udah masuk di tahapan ini termasuk tahapan paksaan dari pemerintah ya, tahapan paksaan. Artinya sebenarnya tidak ada pilihan lain dari pemerintah pusat itu untuk mendorong ke arah penegakan hukum. Penegakan hukum? Iya, mendorong ke arah penegakan hukumnya gitu. Sebagian kewajibannya sampai saat ini mana gitu, kewajiban dari PT TLB gitu. Nah, artinya kan di situ udah sangat jelas sekali gitu. Nah, tindakan yang dilakukan oleh TLB ini dalam pelanggaran lingkungan hidup gitu. Nah, dia kan bisa lewat sanksi pidana, gitu, kan, sanksi administrasi gitu. Nah, yang terakhir ya pilihan lainnya, tidak ada pilihan lain sebenarnya Bang. Pencabutan itulah pilihan. Pencabutan izinnya, kemudian hentikan aktivitas di PLTU itu. Pemerintah harus ambisius untuk mencapai target itu ya. Zero emisinya gitu. Kalau Mbak sendiri? Ya, sama sebenarnya. Jadi yang sejak awal kita sampaikan bahwasanya kita itu izin lingkungan itu dicabut, gitu kan, sejak awal gitu kan, bahwasanya itu alasannya gitu kan. Dari awal kita sudah menyampaikan karena PLTU batubara ini kan emang kalau untuk di Bengkulu baru ini gitu kan, tapi kan kita belajar dari tempat lain gitu kan, bagaimana PLTU yang sudah beroperasi di Sumatera, di Indonesia secara keseluruhan gitu kan. Nah, faktanya sekarang di Sumatera saja itu sudah ada 33 PLTU yang beroperasi, termasuk kita di Bengkulu gitu kan. Nah, dari setiap PLTU karena kita ada juga jaring gitu kan Bang, jadi teman-teman itu juga melihat gitu kan, di tiap PLTU beroperasi gitu kan, dampaknya itu sama. Dampaknya gitu kan? Sama semua gitu, mulai penyakit kulit, kemudian nelayan tadi kehilangan wilayah tangkapnya gitu kan. Boleh nanti kawan-kawan datang ke Teluk Sepang gitu kan, di mana situ ada danau, sebutannya danau sebenarnya tempat bersandarnya kapal nelayan di Teluk Sepang gitu kan. Di situ tuh hampir tidak ada aktivitas. Sampai nelayannya bilang gini, dulu mereka itu melaut itu hanya 1 kali. Gitu kan, karena dari 1 kali melaut mereka sudah mendapatkan hasil, gitu kan. Nah, terus sekarang mereka harus 2 kali dengan harapan untuk mencukupi gitu kan. Tapi fakta yang terjadi juga sering rugi gitu kan, tidak mendapatkan hasil. Dan di film kita juga ada gitu kan, judulnya Punah gitu kan, soal kehilangan mata pencarian ini. Bisa nontonnya di mana itu? Di YouTube. Di YouTube Kanopi ada. Film Punah sudah rilis. Jadi Kanopi Bengkulu. Iya. Nama bisa dicari Kanopi Hijau Indonesia ataupun Kanopi Bertutur, bisa dicari itu. Jadi itu yang terjadi, dan di wilayah lain juga sama gitu kan dampaknya. Terus juga kayak tadi pembuangan limbah faba yang sembarangan gitu kan, juga sama di tempat lain sama juga gitu kan. Nah, dari situ kan harusnya pemerintah kita itu kan sadar gitu kan. PLTU ini ya selain dia fosil tadi kan, dia emang harus dia menyumbang ke krisis iklim gitu kan, ini harus dihentikan gitu kan. Tapi faktanya gitu kan, dari aturan pun ada yang aturan untuk percepatan transisi gitu kan, atau beralih tadi juga kita melihat masih ada gitu kan PLTU-nya gitu kan. Padahal tadi ya targetnya 0 emisi gitu di tahun 2050. Tapi itu yang terjadi. Nah, terus untuk yang di Bengkulu gitu kan udah 3 kali sanksi. Kemudian sanksi ini tidak ada perbaikan. Terus pengabaian gitu kan, ketidakpatuhan yang ini terus berulang gitu kan. Sudah patut ini sudah seharusnya gitu kan, seharusnya ini dicabut izin lingkungannya. Dicabut dan tidak beroperasi lagi. Dan tadi seperti Bang Baim bilang gitu kan, kita punya potensi yang besar. Potensi yang besar untuk beralih dari fosil tadi, dari energi berbahan bakar batu bara yang kotor yang tadi kan, dia kotor ya sudah mencemari lingkungan dan lain gitu kan. Kemudian implementasinya juga tidak adil gitu kan. Nah, itulah kita mendorong untuk transisi atau beralih gitu kan. Beralih dari energi
fosil ke energi terbarukan. Tapi ini ada catatannya gitu kan. Energi terbarukan yang kita sebut tadi Bang Baim juga sudah sering bilang gitu kan, yang adil gitu kan, terus yang berkelanjutan. Karena kenapa? Ada juga sumber energi bersih gitu kan, dia juga tidak adil dan tidak berkelanjutan gitu kan. Misalnya kita sebut saja geothermal gitu kan, panas bumi yang kita kan Sumatera ini rawan gempa ini, gempa gitu kan, banyak patahan-patahannya itu gitu kan. Nah, kasus yang sudah terjadi ya di Lebong gitu kan, benar longsor dan mematikan 6 orang di tahun 2000, saya lupa di tahun 2016 atau tahun berapa gitu kan. Nah, itu kalau versinya pemerintah itu kan energi terbarukan, memang sumbernya terbarukan, tapi implementasinya menurut kita itu tidak adil gitu kan. Itu kalau kita bilang kita harus transisi ke energi bersih tapi yang adil dan berkelanjutan. Misalnya seperti tadi kita kan potensi Bengkulu untuk di matahari itu banyak gitu kan, ada sekitar 3.470 sekian gitu kan megawatt. Kemudian di sektor air 945, kemudian di angin 1.500-an. Jadi dari itu kita kan setiap kabupaten memiliki air gitu kan, dan itu bisa kita manfaatkan gitu kan. Tidak harus membuat bendungan besar yang menenggelamkan masyarakat gitu ya, pertanian dan lain-lain. Itu yang kita catatannya gitu kan. Kita transisi pun itu tuh harus memperhatikan itu. Oke. Ini kalau pemerintahnya nggak sadar-sadar juga, maaf ya, mungkin masih mabuk. Karena mabuk maksudnya mabuk mual. Karena di pemerintah pemerintah di inilah ya di nasional gitu kan, transisi ini kan sudah mulai dibicarakan terus gitu kan. Bahkan ada sekarang itu skema gitu kan, skema transisi ke energi ini, itulah yang dinamakan Just Energy Transition Partnership atau JETP, yang dokumen mereka itu dokumen pensiun PLTU dan untuk ke energi terbarukan itu akan dikeluarkan gitu kan. Nah, kalau dari pembahasan itu kita melihat bahwasanya arah dari transisi itu arahnya ke energi terbarukan yang tidak adil menurut kita gitu. Kalau yang merasa tadi adil, ngomong deh di sini. Ngomong di sini ya. Ditunggu ya. Biar clear masalah ini kan. Betul. Saya ngasih waktu masing-masing 1 menit untuk kesimpulan atau ada yang mau disampaikan untuk pemangku kebijakan. Mungkin Bung Baim dulu. Ya Bang, makasih Bang. Jadi ada beberapa rekomendasi lah dari Wali Bengkulu ya. Yang pertama, pemerintah kita di Provinsi Bengkulu itu segera melakukan MONEF ya, monitoring dan evaluasi terhadap izin-izin usaha pertambangan yang ada di Bengkulu, 50 IOP aktif ya. Nah, dari MONEF nanti dia bisa dinaikin ke sanksi administrasi, kemudian penegakan hukum, bahkan ke pencabutan izin. Nah, artinya memang bagaimana Wali Bengkulu mengingatkan kembali kewenangan-kewenangan dari pemerintah daerah Provinsi Bengkulu ya, dalam proses monitoring, evaluasi, ya, pengawasan, bahkan penindakannya gitu. Nah, yang kedua, kalau di soal energi, kalau kita baca ulang dari Ruwad Bengkulu ya, nah, pemerintah daerah Bengkulu ini dia harus mempunyai aturan pelaksana teknisnya Bang, turunan dari Perda nomor 7 tahun 2019 tentang rencana umum energi daerah. Artinya pemerintah Provinsi Bengkulu harus merumuskan aturan pelaksana teknis daerahnya dalam bentuk pergub atau seperti apa gitu. Sehingga itu dia lebih personal untuk menurunkan dari target energi Bengkulu gitu. Itu kan
2019 kan 2023 Bang. Artinya udah 4 tahun kan mandek. Nah yang ketiga untuk yang PLTU tadi itu tidak ada pilihan lain sebenarnya Bang. Pemerintah segera menghentikan ya kan pembangkit listrik tenaga uap ini, kemudian pencabutan izin lingkungannya. Pemerintah juga harus punya ambisi yang kuat untuk bagaimana pemerintah melakukan transisi ke energi yang bersih, yang adil, yang berkelanjutan bagi masyarakat kita di Provinsi Bengkulu. Itu mungkin Bang. Ya. Bagus ininya tadi. Saya pengen nyampaikan itu karena bukan saya ahlinya gitu. Tapi kok saya sanksi ya mereka mau melaksanakan itu. Nah, tuh dengar tuh netizen tolong bantu gitu, biar tersuarakan gitu. Mbak gimana? Mbak. Di sana Mbak kameranya. Iya, menambahkan tadi pesannya adalah dari fakta yang terjadi di lapangan gitu kan, mulai ada pelanggaran terus ada sanksi gitu kan, sanksi atas ketidakpatuhan ini. PLTU itu izin lingkungannya itu harus dicabut gitu. Karena itu tadi bahwasannya energi fosil itu memang harus dihentikan gitu kan kalau kita mau Bengkulu itu ya memiliki apa sih namanya itu memiliki ya udara yang sehat, terus laut yang baik gitu kan, kemudian nelayan kita sejahtera dan lain-lain. Intinya dari fakta yang terjadi di lapangan ini bahwasanya aktivitas PLTU batubara terus Pang itu harus dihentikan, izin lingkungan harus dicabut. Cacam ya. Ini baru ya. Masih muda-muda loh. Nah pertanyaan terakhir Bang, pemerintah berani nggak? Nah itu makanya saya sanksi tadi. Aduh, mungkin saya bayangkan kalau misal saya gubernur atau saya wali kota atau saya presiden, aduh lawan orang asing. Mungkin itu kendalanya. Masa kan Pak Jokowi kan paling santer sekarang, apalagi banyak FYP di TikTok itu kan, bahwa presiden kita Jokowi berani bersuara di internasional gitu kan. Tapi entah kalau gubernur sama wali kota bisa nggak ya? Berani ya? Mungkin tuh. Apa gubernur wali kota takut sama presiden? Nah. Nggak guyon, nggak usah baper, biasa aja. Namanya pejabat publik. Jangan tersinggung. Iya, jangan tersinggung, jangan baper. Ini nggak ada niatan atau tendensius yang mengarah di luar politik apa ini, tapi realnya bahwa PLTU itu semenjak dia ada banyak kejadian-kejadian yang seperti kita bahas dari awal tadi. Mungkin itu yang kapok, nanti saya undang lagi. Terima kasih Bang. Kita bahas-bahas soal ini untuk kemajuan Bengkulu lah, termasuk untuk membela nelayan, membela lingkungan kita pada agar Bengkulu ya untuk anak masa depan, gitu kan? Iya, itu yang paling penting gitu kan, bahwasanya generasi yang akan datang itu betul. Kan mendapatkan udara yang bersih itu kan warisan dari sekarang. Kalau sekarang saja udara sudah kotor gitu kan, ruang hidup untuk mencari makan udah susah gitu kan, ke depan akan lebih susah lagi. Jadi itulah kenapa ya PLTU ini harus dihentikan gitu. Bukan kita anti investasi gitu kan, tidak, tapi investasi yang baik dan benar, dan investasi itu kan bukan untuk menyengsarakan rakyatnya gitu kan. Investasi hadir untuk mensejahterakan. Tapi kalau faktanya seperti ini, apa itu mensejahterakan? Memusnahkan nanti lama-lama jadinya ini. Kalau menjawab. Oke, jangan baper ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.